Hai semua, aku Nida, salam kenal ya. Pernah kebingungan gak sih gimana caranya buat dapetin surat rujukan BPJS? Apa emang segampang itu? Atau malah lebih susah? Kali ini aku mau ceritain dari segi pasien terkait pengalaman aku ngurus surat rujukan, baik itu surat rujukan baru dari Vaskes 1 maupun surat rujuk balik. Semoga penjelasan yang kali ini lebih komprehensif. Disclaimer dulu, di sini aku bukan pegawai BPJS. Di sini aku murni cerita dari segi pasien. Oke, dimulai dari fungsi dari surat rujukan itu sendiri menurutku ya. Surat rujukan ini biasanya diberikan ketika dari Vaskes atau dari rumah sakit sebelumnya itu tidak bisa menangani terkait keluhan dari teman-teman atau membutuhkan penanganan yang lebih lanjut, dan juga karena fasilitas yang ada itu kurang memadai sehingga butuh fasilitas yang lebih lengkap. Contohnya ketika kita berobat ke puskesmas atau bisa disebut juga Vaskes 1 terkait misalkan ada keluhan yang memang nggak bisa ditangani oleh tim dokter di sana sehingga membutuhkan surat rujukan, dan teman-teman memenuhi kriteria tersebut biasanya bakal diberikan surat rujukan supaya dapat penanganan yang lebih lanjut. Surat rujukan ini nggak bisa diberikan semaunya. Maksudnya dari dokter pasti punya pertimbangan terkait teman-teman boleh atau butuh nggak buat dapetin surat rujukan gitu. Jadi bukan yang self analyze, misalkan baru batuk sehari 2 hari terus akhirnya menyatakan diri sendiri ini butuh surat rujukan, enggak ya. Dari Vaskes 1 bakal coba tangani. Contoh, aku kasih contoh ya, pas aku lagi sakit gigi. Waktu itu tetap datang ke puskesmas dulu untuk langkah awalnya. Terus di sana dicoba ditangani untuk ditambah sementara sampai tambah permanen, tapi akhirnya malah rusak lagi. Di saat kondisi inilah dari tim dokter menyarankan untuk cek saluran akar giginya. Namun untuk pengecekan saluran akar gigi ini pada saat itu kata dokter ini tuh butuh penanganan dari dokter spesialis konservasi gigi. Nah, dari puskesmas setelah mencoba menangani ternyata nggak bisa, akhirnya dirujuklah ke rumah sakit yang ada spesialis konservasi giginya. Nah, rumah sakit tersebut tentunya sudah kerja sama BPJS. Sebelum itu aku mau bahas dulu. Jadi setauku, disclaimer ini setauku ya, ada beberapa tipe rumah sakit rujukan. Ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Tipe A ini yang paling lengkap dan fasilitasnya memadai gitu. Jadi di tipe A ini contohnya ada RSUP Fatmawati. Nah, di situ kan banyak ya, ada spesialis, ada subspesialis yang lengkap gitu. Misalkan kayak ortopedi, ada atau tulang, ada bagian lutut, ada bagian yang lainnya gitu. Makin tinggi dari C ke B ke A, yang paling tinggi A itu makin lengkap fasilitasnya. Tapi untuk dapetin rujukan ini tuh nggak bisa sembarangan ya. Sistemnya tuh kayak gini setauku ya. Dari Vaskes 1 diberikan surat rujukan. Nah, rujukan ini biasanya naik ke rumah sakit tipe C dulu. Kalau dari rumah sakit tipe C nggak bisa ditangani, fasilitasnya nggak ada, baru dilanjutkan ke rumah sakit tipe B atau rujukan antar rumah sakit. Nah, terus kalau di tipe B misalkan nggak bisa ditangani juga atau butuh penanganan yang lebih lanjut, dari rumah sakit tipe B baru dinaikkan lagi ke rumah sakit tipe A gitu. Jadi bertahap, gue udah jelasin beberapa tipe rumah sakit rujukan gitu, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Kali ini aku bakal masuk terkait dengan alur dapetin surat rujukan dari Vaskes 1. Sebenarnya simple sih. Kalau udah oke dari dokter yang ada di Vaskes 1, oke nih kamu boleh dapat surat rujukan. Biasanya dari dokter bakal kasih opsi-opsi rumah sakit yang bisa teman-teman pilih gitu. Jadi nggak semua rumah sakit ya, karena kan yang tadi udah aku bilang ada tipe C, tipe B, tipe A gitu. Dan biasanya lebih ke wilayah yang tercakup sama teman-teman. Misalkan aku di Bogor, di Rumah Sakit Salak Bogor gitu, itu masuknya ke Vaskes C dan itu bisa dipilih gitu. Jadi ada beberapa ketentuan ya. Menurutku sih saranku coba pilih yang terdekat supaya teman-teman juga lebih enak gitu kontrolnya. Terus nanti diberikan mau ke spesialis apa terkait dengan keluhan dan kondisi teman-teman. Setelah teman-teman memilih opsi mau di rumah sakit mana, terus udah di oke ini sama dokternya, biasanya bakal
dilanjutkan ke bagian administrasi untuk di-input datanya serta di-print out untuk surat rujukannya. Dan biasanya dari bagian administrasi, kalaupun memang nggak bisa kebuka untuk rumah sakit rujukannya, bakal menanyakan kembali ke kita. Kalau udah di-print out, tinggal dicek sama teman-teman, bagian data teman-teman itu seperti nama, terus rumah sakit yang dituju, poli yang dituju itu sudah sesuai atau belum, karena khawatir salah ketik atau ketuker gitu sama yang lain. Jadi wajib banget buat dicek setelah di print out. Terus di surat rujukan itu kan ada masa berlakunya. Nah, itu diperhatikan banget ya, jangan sampai teman-teman datang ke rumah sakit atau ke dokter pas surat rujukannya udah habis gitu. Itu kan sayang banget dan harus ngurus lagi dari awal karena udah habis gitu. Terus di surat rujukan itu ada tulisan tanggal berkunjung ya. Nah, tanggal berkunjung ini misalkan tanggal 12 Desember misalkan. Bukan berarti tanggal 12 Desember itu teman-teman wajib banget datang ke rumah sakit tersebut, enggak. Jadi itu bisa diabaikan aja selama surat rujukan yang masih berlaku, itu enggak masalah. Biasanya dari bagian administrasi setelah print out atau cetak surat rujukan teman-teman diarahkan untuk ke dokter poli umum atau dokter yang di fase ke-1 yang di puskesmas yang tadi berobat itu buat tanda tangan aja sih. Udah deh selesai kok, udah dapet tanda tangan dari dokter, udah pegang print out atau cetak dari surat rujukannya. Kalau udah pegang surat rujukan barunya, saatnya teman-teman untuk cross check ke rumah sakit, bisa telepon lewat call center rumah sakit yang dituju atau mau datang langsung juga bisa. Tanyakan untuk jadwal dokter, terus prosedur pendaftarannya gimana. Takutnya kan ada aplikasi buat daftarnya gitu, aplikasi online atau daftar offline. Itu make sure ke rumah sakitnya supaya teman-teman juga nggak sia-sia nanti kalau mau konsul gitu. Next, aku bakal bahas soal rujuk balik. Rujuk balik ini diberikan ketika di rumah sakit rujukannya itu udah udah mau habis surat rujukan sebelumnya. Kan surat rujukan itu biasanya masa berlakunya 3 bulan. Nah, udah mau habis nih. Nah, biasanya dari dokter atau susternya itu bakal kasih surat rujuk balik supaya diperbaharui lagi rujukannya. Karena kalau nggak diperbaharui, misalkan teman-teman mau kontrol berikutnya dengan kondisi surat rujukannya nggak aktif, itu nggak bisa ya. Pasti bakal disuruh balik untuk urus surat rujuk balik. Nah, makanya selalu ingat dan tandai untuk tanggal rujukannya itu berlaku sampai berapa lama atau sampai tanggal berapa maksimalnya gitu. Atau bisa difotokopi juga surat rujukan aslinya supaya buat arsip teman-teman aja gitu. Jadi tahu, oh ini udah mau habis nih. Biasanya dari suster atau dokter bakal kasih surat rujuk balik. Tapi nggak ada salahnya teman-teman untuk proaktif dan ngingetin suster kalau surat rujukannya udah mau habis. Nah, cara urus surat rujuk balik itu gimana sih? Sebenarnya garis besarnya sih mirip aja ya sama surat rujuk baru, itu sama aja. Cuma lebih simpel kalau untuk surat rujuk balik. Jadi setelah dapat surat rujuk balik dari suster atau dari dokter di rumah sakit rujukan yang sebelumnya, terus urus untuk print out SEP atau surat eligibilitas peserta. Biasanya di bagian administrasi coba ditanyakan terlebih dahulu di susternya atau di bagian pendaftaran terkait SEP itu. Khawatirkan beda ya, takutnya bisa langsung di print out di dokter atau suster atau harus tetap ke pendaftaran. Nah, masing-masing rumah sakit punya ketentuannya sendiri, jadi tanyakan untuk SEP-nya diberikan langsung apa terpisah gitu. Kalau dari pengalaman aku sendiri terkait SEP ini, aku kadang nggak minta juga SEP karena pada saat itu kondisinya aku butuh rujukan untuk ke rumah sakit tipe A. Ini ibu aku kan dari tipe B ini udah nggak bisa ditanganin, akhirnya dilanjutkan ke tipe A. Nah, dan biasanya pas rujukan tipe B ini juga habis gitu, jadi barengan. Biasanya dari rumah sakit aku itu cuma ngasih opsi, kamu mau urus SEP yang mana? Ya karena prioritasku waktu itu yang rumah sakit tipe A nih yang paling penting karena ibuku butuhkan rumah sakit tipe A yang dibutuhkan. Jadi di print out lah SEP-nya untuk rumah sakit tipe A. Dan untuk surat rujuk balik ke fase ke-1-nya itu SEP-nya nggak di print, tapi tetap dapat surat keterangan rujuk balik gitu. Dan selama ini sih nggak masalah karena asalkan ada keterangan, oh si ini butuh surat rujuk balik gitu. Nah, misalkan udah punya surat rujuk balik dan udah ada SEP untuk rujuk baliknya juga, berikutnya
teman-teman urus ke Vaskes 1 kan bisa puskesmas atau klinik tergantung teman-teman pilihnya Vaskes 1 mana. Nah, bawa surat rujuk baliknya dan SPP-nya. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa SPP, yang penting surat rujuk balik itu dibawa. Terus daftar pelayanan biasa aja kayak teman-teman berobat ke puskesmas. Nah, di sini yang membedakan sama kalau baru awal minta surat rujukan baru. Kalau punya surat rujuk balik tuh biasanya alurnya bakal lebih cepet karena udah ada riwayat sebelumnya gitu. Jadi setelah daftar pelayanan biasa di Vaskes 1 bawa surat rujuk baliknya, bisa tunjukkan ke bagian pendaftaran. Kalau bagian pendaftaran ambil ya nanti bisa dijelaskan juga ke dokter kalau butuh surat rujukan gitu. Atau kalau misalkan gak diambil tinggal tunjukin lagi aja ke dokter, oh ini butuh surat rujukan ke rumah sakit ini gitu buat melanjutkan kontrol. Biasanya dari dokter bakal langsung ngasih sih karena udah jelas ya ada riwayat apa. Kadang juga dokternya pengen tahu terkait dengan perkembangan teman-teman terkait dengan keluhannya. Misalkan, oh gimana nih kadar gula darahnya misalkan ya. Membaik belum? Biasanya tanya-tanya sih. Terima kasih udah menonton. Kalau ada yang mau ditambahin atau sekedar sharing, boleh banget di bawah ya. Nanti semoga bisa tektokan juga sama teman-teman yang lain. Sorry kalau ada yang kurang lengkap atau salah info. Kalaupun ada yang kurang tepat nanti bakal aku tambahin infonya di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.